Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkian PMPD serta Bapak Undang Sudana SSM Hum. Di sini saya akan berpidato tentang siklus menstruasi terhadap remaja putri, yang dimana akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi hasil penelitian biopsi psikososial menunjukkan bahwa siklus menstruasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis seperti gaya hidup, gangguan hormonal, dan status gigi, tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor sosial dan lingkungan. Gangguan siklus menstruasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan kadar berbagai jenis hormon di laboratorium. Penyebab ketidakseimbangan hormon yaitu karena tingkat kecemasan dan tingkat aktivitas fisik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi menurut Muhammad Irizi dan Kordi seperti lifestyle, status gizi, hormonal, tingkat stres, depresi, serta faktor sosial dan lingkungan juga. Selain itu, faktor seperti penyakit kronis, aktivitas fisik, psikologi, enzim vaskular, dan konsumsi obat-obatan juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Status gizi dapat dijadikan acuan kondisi tubuh seseorang, dibuktikan dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Indeks massa tubuh dan konsentrasi hemoglobin dapat digunakan sebagai indikator status gizi pada remaja. Ironisnya, banyak remaja putri yang memiliki kebiasaan makan buruk sehingga mempengaruhi siklus menstruasinya. Hampir 50% remaja tidak sarapan setiap pagi, padahal sarapan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Sebaliknya, remaja cenderung lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan makanan sehat kaya nutrisi. Makanan instan tidak mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi mempengaruhi penurunan fungsi hipotalamus. Hipotalamus tidak dapat memberi sinyal pada kelenjar hipofisis anterior untuk memproduksi FSH dan LH, di mana kedua hormon ini berperan penting dalam siklus menstruasi. FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium, sementara LH terlibat dalam pematangan sel telur. Jadi, jika produksi FSH dan LH terganggu, sudah pasti akan mengganggu siklus menstruasi. Tingginya kandungan lemak pada tubuh wanita, khususnya pada remaja putri, akan mempengaruhi produksi hormon estrogen. Seperti kita ketahui, estrogen tidak hanya diproduksi oleh ovarium tetapi juga oleh jaringan adiposa. Akibatnya, kadar estrogen akan meningkat pada orang dengan kadar lemak tubuh yang tinggi. Produksi dan kadar hormon yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi termasuk siklus menstruasi yang tidak teratur dapat terjadi pada semua kategori BMI, rendah, normal, berlebihan, obesitas. Di sisi lain, indikator status gizi yaitu kadar hemoglobin ditemukan berkorelasi kuat dengan keteraturan siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang tidak normal bisa disebabkan oleh wanita mengalami anemia. Kadar anemia dan hemoglobin dalam tubuh sangat mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi. Kurangnya konsentrasi hemoglobin dalam tubuh menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Di saat tubuh mengalami tekanan atau beban yang menyebabkan keseimbangan badan dan jiwa yang terganggu, maka tubuh akan memberikan respon non-spesifik dan berusaha untuk mengembalikan dalam bentuk stres. Implikasi stres dapat berupa stres yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, dan dibutuhkan penyesuaian untuk menerima kondisi tersebut.
Jadi, usaha untuk beradaptasi dan penyesuaian diri disebut dengan stres. Ditemukan adanya kolerasi yang sangat kuat antara tingkat stres dengan keteraturan siklus haid. Pada kondisi stres terjadi pengaktifan aksis HPA, sehingga gonadotropin releasing hormone disekresikan oleh hipotalamus. CRH berperan menghambat sekresi GnRH sehingga berdampak pada penurunan fungsi reproduksi wanita. ACTH merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol yang menghambat sekresi LH ini berperan menghambat sekresi LH dengan cara menghambat respon hipofisis anterior terhadap GnRH. Hormon LH berperan penting dalam siklus menstruasi. LH berperan dalam proses folikulogenesis dan produksi hormon steroid seperti estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron memiliki peranan dalam mengatur siklus menstruasi setiap bulannya. Keseimbangan hormon estrogen dan progesteron ini sangat dipengaruhi oleh hormon kortisol. Tingginya produksi kortisol dalam tubuh mengganggu keseimbangan hormon estrogen dan progesteron sehingga siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Gangguan siklus menstruasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormonal. Ketidakseimbangan hormon dapat ditentukan dengan menguji kadar berbagai hormon di laboratorium. Penyebab ketidakseimbangan hormonal adalah tingkat kecemasan dan tingkat aktivitas fisik. Orang yang cemas mengaktifkan amigdala di sistem limbik yang merangsang pelepasan hormon pelepas kortikotropin dari hipotalamus. CRH akan menghambat sekresi gonadotropin releasing hormone yang dapat mempengaruhi kadar estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron merupakan hormon yang mempengaruhi pengaturan siklus menstruasi. Kadar estrogen dan progesteron yang rendah tentunya akan mengganggu siklus menstruasi. Baik, mungkin cukup sekian dari pidato saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.